kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dari 9,41 menjadi 9,22. Di awal tahun 2020, program BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai bertransformasi menjadi program sembako. Menteri Sosial Juliari P. Batubara bergerak cepat dengan langsung terjun ke tengah masyarakat penerima bantuan saat penyaluran dan pencairan sembako, melakukan sidak di 2 agen e-warung di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, guna melihat kesiapan e-warung ini dalam melayani para penerima manfaat saat mencairkan bantuan. Paketnya ini hanya 6 biji, 6 kacang hijau, bisa segini nih. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan bantuan secara simbolik kepada keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial menjelaskan tentang tingginya perhatian pemerintah terhadap kualitas penduduk Indonesia dengan cara menaikkan jumlah nilai bantuan yang sebelumnya hanya Rp110.000 per bulan, kini menjadi Rp150.000 per bulan. Pencairannya berjalan lancar, bahan makanannya sudah tersedia, benar-benar sesuai dengan harapan kita, bermanfaat, ya itu saja ingin mencek langsung di lapangan. Pencairan bulan pertama program sembako ini juga dilakukan pada daerah-daerah lainnya. Salah satunya adalah daerah Mamuju, Sulawesi Barat. Kementerian Sosial terus memantau jalannya sosialisasi kepada para penerima manfaat, serta kesiapan e-warung atau agen-agen bank sebagai tempat pencairan program sembako. Kemarin kita cuma bisa menerima beras sama telur, sekarang kita bisa mendapat ayam, ada tempe, alhamdulillah. Karena kebutuhan saya tersubsidi oleh pemerintah. Dalam program sembako ini, KPM atau keluarga penerima manfaat, selain dapat membeli beras dan telur sesuai kebutuhan, para penerima manfaat ini juga kini mendapatkan tambahan pilihan, yakni berupa bahan sembako lainnya, seperti buah dan sayur atau bahan lokal lain yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Pertama, tentang PKH. Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25%. Misalnya, komponen ibu hamil naik dari 2,4 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah per tahun. Komponen anak usia dini 3 juta rupiah per tahun. Komponen disabilitas 2,4 juta rupiah per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020. Kedua, kartu sembako.
Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Dan nilainya naik 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan. Ya pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kali ini kembali lagi bersama saya Isakan dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini karena kita masih dalam situasi wabah COVID-19, anjuran dari pemerintah untuk melakukan social distancing ataupun dengan physical distancing sudah kita terapkan begitu ya. Termasuk juga hari ini saya akan menghubungi Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Juliari Batubara melalui sambungan Skype. Kita akan menghubungi Bapak Juliari yang kebetulan saat ini saya sudah terhubung dengan beliau. Apa kabar Pak Juliari Batubara? Sehat Pak? Kabar baik, sehat-sehat. Bagaimana dengan Anda? Alhamdulillah sehat Pak. Meskipun kita lagi physical distancing, saat ini tidak mengurangi silaturahmi kita ya Pak ya. Pak, Ya, ini kan memang kondisinya yang tidak memungkinkan. iya. Bagaimana Pak aktivitasnya saat ini pada saat social distancing dan juga physical distancing di Kementerian Bapak Pak? Ya, sejak 2 minggu yang lalu kita sudah menerapkan work from home ya. Jadi yang masuk ke dalam kantor itu hanya yang piket, dan saya juga menegaskan bahwa yang piket pun harus dalam kondisi yang sehat begitu. Jadi semua yang tidak piket bekerja dari rumah. Tentunya apakah ada perbedaan? Ya tentunya ada, karena kan kita bekerja dengan interaksi yang jauh begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi efektivitas daripada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini begitu. Pak Juliari, tadi saya mau konfirmasi mendengar kabar kalau Bapak baru saja melakukan video conference dengan beberapa kementerian termasuk dengan Menteri PMK, betul Pak? Apa yang dibahas Pak, kalau boleh kita tahu Pak? Ya, setiap hari yang dibahas COVID-19, nggak ada yang lain. Jadi ya kebetulan begini, kebetulan kan Kementerian Sosial itu mendapatkan porsi yang cukup besar dalam program-program penanganan dampak daripada COVID-19 ini, khususnya untuk perlindungan dan jaminan sosial. Karena tentunya kita tahu dengan adanya social distancing yang diperluas maupun tentunya dengan kesehatan yang semakin ketat, tentunya kan dampak sosial ekonominya akan sangat besar ya. Artinya kegiatan pertanian pasti turun karena juga semua orang sekarang kan takut ya, takut berinteraksi terlalu dekat, kemudian takut berada di kerumunan orang. Oleh karena itu Kementerian Sosial ditugaskan untuk memastikan program-program bantuan sosial dengan baik, dengan efektif, dan tentunya meminimalisasi dampak sosial ekonomi yang akan terjadi di masyarakat. Baik, Pak Menteri, dalam hal kaitannya dengan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini Pak, peran Kementerian Sosial sangat-sangat dibutuhkan dan juga diharapkan bagi masyarakat Pak. Kemudian bagaimana cara Kementerian Sosial untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sampai jenjang yang ke paling bawah begitu Pak, sosialisasi tentang social distancing, kemudian himbauan terbaru lagi ada physical distancing, bagaimana agar masyarakat ini lebih memahami seperti itu Pak? Ya, saya paham masyarakat tentunya berharap banyak, tapi juga ingin saya tegaskan bahwa tidak mungkin hanya pemerintah pusat yang menangani ini semua. Kita juga harus ingat bahwa ada pemerintah-pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, provinsi. Oleh karena itu, Presiden sudah meminta agar seluruh daerah, tidak hanya di pusat, melakukan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan. Artinya sudah pasti banyak kegiatan yang sudah dianggarkan di daerah masing-masing itu tidak akan jalan.
Ya, oleh karena itu Presiden minta agar ini direalokasikan, direfokus kegiatannya untuk menyasar penanganan COVID-19. Karena tidak mungkin pemerintah pusat menangani semua. Seringkali kan nggak mungkin lah. Kita seringkali dikit-dikit, wah pemerintah bagaimana? Nah, pemerintah itu harus diingat ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah juga harus pintar-pintar merealokasikan anggarannya. Tentunya di Kementerian Sosial sendiri sudah ada program-program bantuan sosial seperti PKH, program sembako. Yang kita lakukan ini kita naikkan coverage-nya kita naikkan, penerima manfaatnya kita naikkan. Jadi itu yang reguler ya, kita bisa bilang ini kan sudah berjalan berapa tahun, ini kita naikkan. Kemudian nanti ada beberapa daerah, misalnya DKI, kita akan berikan bansos tambahan. Karena apa? Karena ini menyangkut mudik, ini kan pemudik paling banyak dari DKI. Kita ingin kalau bisa nanti di DKI kita berikan bansos tambahan sehingga mereka tidak terlalu ingin mudik lagi, begitu loh. Kita bisa pahami, Bapak Presiden menyampaikan bahwa saya juga tidak mungkin melarang 100% orang mudik. Karena mereka saat ini tidak punya pekerjaan. Ini bicara yang informal ya. Tidak punya pekerjaan di Jakarta. Mungkin mereka berpikir dia lebih baik ke kampung, hidupnya lebih murah di kampungnya. Jadi Bapak Presiden menyampaikan kalau gitu kita berikan bansos tambahan untuk DKI supaya kalaupun harus mudik ya tidak terlampau banyak. Yang kedua, kita juga harus mikirkan ada pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terdampak karena lockdown di Malaysia. Mereka tidak bisa kerja. Ini kami sedang menyiapkan satu skema memberi bantuan sembako. Nanti kami kirim ke sana sembakonya menggunakan pesawat dari TNI Angkatan Darat. Jadi ini ada beberapa yang reguler yang sudah berjalan. Ini kita naikkan coverage-nya, penerima manfaatnya kita naikkan. Baik, pemberian sembako ini untuk bagi warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri, itu akan semua daerah akan tersalurkan, Pak? Pemberian sembakonya kita kirim ke Malaysia, nggak ada di sini. Oke, jadi mereka emang ditahan di sana begitu ya, Pak ya? Ya kita harapkan, karena jumlahnya kan banyak, ya. Kalau mereka pulang sebagian besar, nah ini kan jadi rawan begitu ya. Jadi kita harapkan dengan memberikan sembako ke sana, ke pekerja migran di Malaysia, ini mengurangi niat mereka untuk pulang. Yang penting itu kan sekarang begini, yang namanya penghasilan sudah pasti turun, atau bahkan yang hilang, itu sudah pasti. Tapi mungkin juga rakyat juga masyarakat juga tidak mungkin pemerintah pusat bisa menggantikan 100%. Ya, karena ya harus diakui, hampir tidak ada pemerintah di seluruh dunia yang siap menghadapi COVID-19 ini. Saya ngambil contoh Amerika, itu negara paling maju, paling kaya di dunia. Tapi kalau kita lihat, kacau balau di sana. Ya, jadi bukan untuk membela diri, tapi ya pemerintah pasti bekerja keras. Menggunakan segala instrumen, segala ruang anggaran yang ada, ya walaupun perlu proses, tapi pasti kita akan berikan yang terbaik untuk rakyat.